Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan keberlimpahan ya. Nah, kita masih akan membahas tentang PAUD HI. Apa itu PAUD HI? Pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan share kepada sahabat tentang bagaimana eh, pelaksanaan untuk PAUD HI ya. Dalam slide presentasinya ya, jadi dalam proses pelaksanaan PAUD HI ini itu akan melibatkan beberapa pihak ya. Pertama yang pasti adalah pihak di pemerintah pusat dan daerah. Nah, tujuan daripada apa yang menjadi tugas di pemerintah pusat dan di daerah. Pertama, itu bagaimana mereka ya, pemerintah pusat dan daerah menciptakan kebijakan dan program-program yang melibatkan yang terkait dengan PAUD HI. Pertama. Yang kedua adalah yang terkait dengan data dan informasi tentunya ya sahabat ya, bahwa pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu tentu memiliki data dan informasi. Data yang terkait dengan misalnya jumlah anak ya, kemudian berapa tentang kesehatan ya, tentang PAUD HI-nya gitu ya, holistik integratif. Jadi tentang bagaimana persoalan kekerasan pada anak misalnya. Nah, pemerintah daerah khususnya dalam hal ini memiliki data dan informasi tersebut. Nah, kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tugas untuk bagaimana menseminasi gitu ya, mengkomunikasikan kepada satuan PAUD misalnya, kepada pihak-pihak yang terkait nantinya ya, bagaimana membentuk fasilitator untuk PAUD HI salah satunya. Nah, kemudian mensosialisasikannya kepada pihak-pihak yang ada, misalnya khususnya nanti di kalangan sampai ke tingkat satuan PAUD. Nah, kemudian juga melakukan MONEF ya, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Kemudian tentunya yang paling penting adalah bagaimana menerbitkan sebuah regulasi serta penganggaran. Nah, ini yang pertama dalam tugas pemerintah pusat dan di daerah. Nah, kedua yang terlibat dalam pelaksanaan PAUD HI tentunya adalah pihak akademisi dan pakar sahabat. Nah, ini yang paling penting juga. Kenapa? Karena dari akademisi dan pakar ini tentunya diharapkan nanti akan menciptakan inovasi-inovasi, apa yang menjadi update yang terbaru, informasi yang terbaru, inovasi yang terkait dengan program ya. Kemudian bagaimana untuk pengembangan modelnya ya. Kemudian ada namanya policy brief ya. Jadi mungkin nanti akademisi akan melakukan penelitian-penelitian yang sehingga penelitian tersebut bisa dijurnalkan. Nah, yang ketiga yaitu apa? Masyarakat, sahabat. Nah, masyarakat di sini tujuannya untuk bagaimana proses pemberdayaan ya, untuk pemberdayaannya, untuk pemahamannya, dan untuk membangun partisipasi ya, ada rasa keterlibatan di masyarakat tentang PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, yang keempat yaitu OMS, organisasi mitra. Nah, di sini ada misalnya IGTKI ya, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, kemudian HIMPAUDI, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, kemudian ada IKRA dan lain sebagainya. Nah, organisasi mitra ini nantinya berfungsi untuk bagaimana melakukan advokasi ya, sosialisasi advokasi. Kemudian menjadi fasilitasi dalam program. Kenapa? Karena Ormit inilah yang menaungi lembaga-lembaga ataupun satuan-satuan PAUD yang mendapatkan PAUD HI ini nantinya. Kemudian juga yang dilakukan adalah bagaimana membangun pemahaman publik tentang ini. Nah, diseminasi dan monitoring tentunya, dan kemudian juga nanti di organisasi mungkin bisa memberikan dukungan untuk pendanaannya. Nah, sahabat semua, inilah yang menjadi penting sekali bagi kita untuk membangun PAUD HI ini ya. Nanti di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ekosistem yang ingin kita bangun untuk PAUD HI ini. Nah,
Sahabat, ada sebuah peran yang sangat penting, khususnya peran dari Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan PAUD HI ini. Pertama adalah bagaimana tadi Dinas Pendidikan ya sebagai inisiator untuk program ini itu memiliki perencanaan dan basis data. Perencanaan yang berbasis data. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Dinas Pendidikan juga membantu penyelenggaraan PAUD HI ini dalam proses pengembangan tata kelola dan pendukung pelaksanaan PAUD HI. Nah, kemudian yang ketiga melakukan advokasi dan koordinasi dengan berbagai macam pemangku kepentingan. Nah, keempat, penguatan potensi kemitraan. Nah, tadi ada OMS, organisasi mitra ini bagaimana dilakukan penguatan ya dalam hal kapasitas, kompetensi, serta pendanaan tentunya. Nah, kelima berikutnya adalah bagaimana nanti Dinas Pendidikan ada melakukan sebuah pemantauan dan evaluasi untuk program ini. Nah, sahabat, nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif di satuan pendidikan. Nah, sahabat, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan berikan komentar. Kemudian silahkan sahabat jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya nanti sahabat bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.